Gunung Rinjani di Lombok dikenal sebagai salah satu gunung terindah di Asia Tenggara. Namun di balik keindahannya tersimpan medan yang mematikan. Pada 21 Juni 2025 lalu, seorang pendaki muda asal Brazil, Juliana Marins, berakhir menjadi korban jalur maut itu. Gadis muda asal Brazil itu datang ke Indonesia untuk menikmati keindahan Rinjani. Tapi siapa sangka, petualangan itu berakhir tragis. Jejaknya hilang, gak kelihatan. 4 hari setelahnya baru berhasil ditemukan dan dievakuasi. Akhirnya ia terlihat terekam drone. Tapi ketika jasadnya ditemukan, semua sudah terlambat. Apa sebenarnya yang terjadi di jalur pendakian ini? Mengapa korban bisa tak tertolong selama 4 hari? Dan siapa yang bertanggung jawab atas peristiwa ini? Ketemu lagi nih kita di channelnya Istana Media. Di channel ini saya bakal berbagi informasi detail dan faktual tentang berita yang lagi hot banget dan jadi perbincangan di mana-mana, khususnya bagi netizen di media sosial. Dalam IG News bareng saya, kita akan breakdown atau menjabarkan secara detail terkait berita yang perlu banget buat dibahas lebih lanjut. Hari ini kita akan membahas tragedi yang menimpa seorang pendaki asal Brazil yang tewas mengenaskan di Gunung Rinjani. Namanya Juliana Marins. Ia datang untuk mendaki gunung eksotis Indonesia, namun pulang sebagai jenazah yang diselimuti misteri. Mari kita kupas tuntas kronologinya. Dari awal pendakian, proses pencarian, hingga kontroversi evakuasi yang menyisakan banyak pertanyaan. Yuk, langsung aja kita breakdown sekarang. Kita akan mulai pembahasan ini dengan mengetahui seperti apa kronologi jatuhnya Juliana Marins di Gunung Rinjani hingga dinyatakan tewas. Juliana Marins berumur 27 tahun. Dia seorang publicist dan juga traveler asal kota Rio, Brazil. Ia dikenal aktif di media sosial, sering membagikan momen petualangannya, dan ini bukan perjalanan pertama kalinya ke luar negeri. Pada hari Jumat, 20 Juni 2025, Juliana mendaki ke Gunung Rinjani bersama 5 wisatawan lain dan didampingi oleh pemandu lewat jalur Sembalun. Gunung Rinjani ini adalah salah satu gunung tertinggi dan terindah di Indonesia, terkenal dengan kawahnya yang dramatis dan medan ekstrim. Pada keesokan harinya, tanggal 21 Juni 2025 pukul 6.30 pagi. Waktu Indonesia Tengah, Juliana udah sampai di kawasan Cemara Tunggal. Saat itu Juliana merasa lelah. Juliana merasa kehabisan tenaga dan tertinggal dari rombongan. Maka dari itu, Juliana diminta oleh pemandu wisata untuk beristirahat terlebih dahulu. Ia memutuskan untuk beristirahat sendiri di sebuah batu besar. Sementara itu, pemandu dan 5 pendaki lainnya melanjutkan perjalanan ke puncak gunung lebih dulu. Saat pemandu dan 5 pendaki lain sampai di puncak, mereka menyadari bahwa Juliana tidak datang menyusul. Akhirnya, pemandu berinisiatif untuk kembali ke tempat semula, tempat di mana Juliana diminta beristirahat. Tapi, pada saat pemandu sudah kembali ke tempat tadi, Juliana udah nggak kelihatan di titik peristirahatan. Pemandu memutuskan untuk melapor ke petugas. Dalam perjalanan untuk melapor ke petugas, pemandu melihat cahaya senter di dasar tebing dengan kedalaman 200 meter. Senter itu diduga milik Juliana. Pada hari itu juga, sekitar pukul 9.50 WITA, tim SAR gabungan mulai melakukan pencarian Juliana. Namun, sudah dilakukan pencarian selama berjam-jam, Juliana masih belum ditemukan juga. Matahari pun udah mulai terbenam. Dan pertanggal 21 Juni 2025, Juliana resmi dinyatakan hilang. Setelah Juliana tidak kembali hingga malam, tim SAR mulai panik. Laporan disampaikan ke petugas lebih lanjut. Dan pada 22 Juni 2025, tim SAR tambahan resmi dikerahkan. Pada tanggal 22 Juni 2025, pencarian gak cuma dilakukan dengan jalan kaki dan menyisir jalur sekitar kawah. Hari itu pencarian juga dilakukan dengan menggunakan moda nirawak atau drone. Namun pada pencarian hari ini, Juliana masih belum juga ditemukan. Ditambah lagi, pencarian hari itu harus berhenti lebih cepat karena terhambat oleh cuaca yang mengganggu proses komunikasi antara tim SAR. Proses pencarian dilanjutkan pada keesokan harinya, tanggal 23 Juni 2025 pukul 07.05 waktu Indonesia Tengah.
Pencarian hari ini juga memakai bantuan drone. Dan penemuan hari itu bikin kaget. Juliana berhasil ditemukan drone thermal kurang lebih 500 meter dari lokasi tempat dia beristirahat. Itu lumayan jauh jaraknya. Juliana ditemukan dalam kondisi tidak bergerak. Because I not to tell. Okay, yeah, we are here. Yeah. Okay, so I'm going down. Yeah. Yeah. No idea. Like this. Yeah. It's gonna go to the way. Yeah, so we need to. ¿Qué le han puesto? ¿Qué le han puesto? Eso, señora. ¿Qué pone? ¿Le han puesto? ¿Qué le han puesto? 哎，还有看妆，还有看妆。哦，屌，地方里面没有人看上去。 Yeah, I saw her look at us before. Yeah, yeah, she look at the drone. 还有看妆，还有看妆。我边去。 See, she looked back to us. Cuidado, chicos. Orang-orang yang mengetahui informasi ini udah gregetan banget pengen Juliana dievakuasi sekarang. Namun, tim SAR belum dapat melakukan proses evakuasi terhadap Juliana karena medan tempat Juliana jatuh itu sangat ekstrem dan cuaca saat itu masih sangat tebal. Jadi sangat berisiko bagi tim SAR yang bertugas. Akhirnya, proses evakuasi terpaksa harus dilakukan esok hari, tanggal 24 Juni 2025. Hari itu, Basarnas menerjunkan tim spesialnya untuk melakukan proses evakuasi terhadap Juliana Marins. Proses evakuasi itu sampai membuat Taman Nasional Gunung Rinjani menutup sementara jalur Pelawangan 4 Sembalun yang mengarah ke puncak gunung. Masih di hari yang sama, sekitar pukul 18.31, waktu Indonesia Tengah, tim Basarnas berhasil menjangkau Juliana memastikan bahwa Juliana telah meninggal dunia. Penemuan Juliana dengan kondisi sudah meninggal dunia membuat tim Basarnas dan orang-orang lemas. Namun, karena waktu itu juga matahari sudah terbenam, jadi tim Basarnas harus segera kembali naik ke atas. Proses evakuasi pun dihentikan, sementara karena matahari sudah terbenam dan langit menggelap. Kita masuk ke hari terakhir, hari evakuasi Juliana Marins, 25 Juni 2025. Proses evakuasi dilanjutkan untuk mengangkat jasad Juliana ke puncak lereng. Proses evakuasinya berlangsung cukup lama. Jalan terus. Pelan. Ya, maju. Setelah berhasil diangkat, jasad Juliana ditandu ke posko Sembalun, lalu dibawa helikopter menuju RS Bhayangkara Polda NTB. Setelah mengetahui kronologi lengkap jatuhnya Juliana Marins dan proses evakuasi yang panjang oleh tim gabungan Basarnas, lalu apa yang terjadi setelahnya? Hal pertama yang terjadi, pihak berwajib melakukan autopsi pada jenazah Juliana Marins di rumah sakit. Autopsi dilakukan pada pagi hari tanggal 26 Juni 2025 di salah satu rumah sakit di Denpasar, Bali. Tadinya, Juliana berencana diautopsi di RS Mataram, tapi dokter di sana sedang bertugas ke Sumatera. Autopsi dilakukan untuk mengetahui kapan waktu tepatnya Juliana Marins meninggal dunia, karena belum ada data pasti soal itu, dan keluarga Juliana Marins ingin mengetahui hal itu. Hal kedua yang terjadi adalah jenazah Juliana segera dipulangkan ke Brazil, ke tempat keluarganya. Di hari yang sama, jasad Juliana langsung dipulangkan setelah tindakan autopsi selesai. Di hari itu juga, keluarga Juliana Marins sangat menunggu kedatangan jasad anggota keluarganya yang sudah meninggal dunia itu.
keluarga Juliana Marins sampai mengucapkan terima kasih yang sangat mendalam kepada sukarelawan yang membantu proses evakuasi jasad Juliana Marins. Sukarelawan itu adalah Agam dan Tio. Keluarga Juliana Marins mengirim pesan panjang untuk mengucap rasa terima kasih. Kematian Juliana bukan cuma tragedi, tapi juga peringatan keras. Ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus ini. Pertama, gunung bukan tempat wisata biasa. Jalur seperti Rinjani harus diperlakukan dengan respek dan persiapan matang, baik fisik, mental, maupun logistik. Kedua, pendakian tak boleh sendiri atau asal ikut. Pastikan setiap anggota rombongan saling menjaga. Kalau ada yang kelelahan, jangan ditinggal sendirian. Ketiga, protokol SAR perlu ditingkatkan. Drone pencari bagus, tapi harus ditindaklanjuti dengan respons cepat. Harus ada pelatihan reguler dan alat evakuasi yang siap pakai. Keempat, komunikasi dengan wisatawan asing harus jelas dan terbuka. Banyak pendaki asing mengira jalurnya aman karena banyak turis, padahal itu menyesatkan. Terakhir, kita semua bisa berperan. Kesadaran pendaki lain, para porter, dan warga lokal sangat penting dalam membantu saat krisis terjadi. Juliana Marins mungkin datang ke Indonesia dengan semangat petualangan, tapi dia justru menjadi korban medan ekstrim dan sistem yang belum siap. Semoga tragedi ini tidak berulang. Semoga gunung yang seharusnya jadi tempat keindahan dan ketenangan tidak lagi jadi tempat kehilangan yang memilukan. Untuk Juliana, selamat jalan. Petualanganmu mungkin telah usai di dunia, tapi kisahmu jadi pelajaran bagi kami yang masih mendaki kehidupan. Tulis pendapat kamu di kolom komentar tentang berita jatuhnya pendaki Juliana Marins di Gunung Rinjani ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan konten mendalam kayak begini ya. Sampai ketemu lagi di video breakdown mendalam selanjutnya.